Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, Bapak Bahrul Munib SHI MPDI, dan teman-temanku tadris biologi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan online yang insya Allah barokah ini. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Dewi Ambarwati dengan nomor NIM 21101080018 dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan terkait pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan, yakni yang pertama, pengertian dari ilmu hadis. Yang kedua, yaitu hadis jika ditinjau dari segi kualitas sanad dan matanya. Yang ketiga, kaidah otentisitas sanad dan matan hadis. Dan yang terakhir yaitu sanad dan hubungannya dengan dokumentasi hadis. Dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk materi yang pertama yakni pengertian ilmu hadis. Sebelum memasuki pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan, perlu kalian ketahui apa sih ilmu hadis itu? Ilmu hadis itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata al-ilmu dan al-hadis. Secara etimologi, ilmu memiliki arti pengetahuan. Bentuk jamak dari kata ilmu merupakan ulum, berarti al-yakin, yang berarti keyakinan, dan al-ma'rifah yang memiliki arti pengetahuan. Sedangkan istilah hadis itu berasal dari bahasa Arab yakni al-hadis, yang artinya baru. Maka dalam hal ini, ilmu hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perilaku, perbuatan, ataupun ketetapan, sifat dan tabiat, atau yang diandalkan para sahabat dan tabi'in. Nah, ilmu hadis itu dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk dapat mengkaji dan mengetahui kondisi asal-usul sanad dan matan yang menjadi sebuah objek kajian, juga tujuan untuk mengetahui otentisitas asal-usul dari sebuah hadis. Para ulama juga membagi ilmu hadis itu menjadi dua, yakni hadis riwayah dan hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah berdasarkan bahasa yaitu riwayah berasal dari istilah rawa yarwi, yakni sejarah, yang berarti an-naql, artinya bergerak dan menulis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis itu ilmu yang mempelajari peristiwa suatu periwayatan yang dilakukan secara cermat dan seksama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan, tindakan, atau perilaku serta akhlak, juga merupakan sesuatu yang diandalkan oleh para sahabat dan tabi'in. Pengertian lain dari ilmu hadis yaitu ilmu yang menyelidiki suatu sabda Nabi Muhammad, baik itu dari perbuatan, batasan, keakuratan semua riwayat dan redaksinya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka objek yang dibahas dalam ilmu hadis ini adalah Nabi Muhammad yang ditinjau dari segi perkataan, perilaku, maupun persetujuan atau bahkan sifat-sifat yang diriwayatkan secara cermat dan menyeluruh tanpa ada perdebatan nilai yang sahih. Yang kedua yakni ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah dari segi bahasa berasal dari kata daroya dari darian diroyatan diroyah, yang memiliki arti pengetahuan. Dilihat dari segi ilmu hadis, diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang syarat, jenis, sifat, dan hukum periwayatan, serta kondisi, jenis keadaan para perawi, dan segala hal yang berkaitan dengan keduanya. Nah, penjelasan dari hal ini akan dikemukakan secara rinci. Yang pertama yakni maksud syarat periwayatan, yakni perawi ketika menerima periwayatan hadis, apakah periwayatan tersebut menggunakan metode as-sama, al-ijazah, dan lain sebagainya. Yang kedua, macam-macam periwayatan, yaitu jenis-jenis periwayatan yang terdapat dalam periwayatan tersebut, apakah bertemu secara langsung atau sanad mutasil, atau secara terputus atau intiqa.
Nah, yang ketiga, hukum transmisi yang diterima atau makbul ataupun ditolak, yaitu mardud. Yang keempat, hakikat dari periwayatan merupakan sebagai transfer atau informasi dalam sunnah dan mengandalkan orang yang membawa berita atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kelima, kondisi perawi. Berarti bahwa seorang perawi itu ketika menerima dan menyampaikan hadis secara adil atau tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang dikemukakan melalui suatu tempat lahirnya, baik itu tempat lahir, tempat tinggal, dan kematiannya. Yang selanjutnya yakni syarat periwayat. Dalam hal ini berkaitan dengan syarat periwayatan ketika menerima hadis dan menyampaikan kelanjutan riwayat dalam sanad atau tidak. Jadi dalam hal ini, informasi yang diriwayatkan itu rasional atau tidak, bertentangan dengan Al-Quran ataupun tidak. Yang selanjutnya, macam-macam periwayatan yang dimaksud yaitu berbagai bentuk seperti pembukuan, baik yang berbentuk musnad, mu'jam, a'jaz, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu hadis diroyah merupakan penelitian tentang sanad dan matan, periwayatan, meriwayatkan, dan diriwayatkan. Bagaimana ciri-ciri suatu hadis diterima ataupun ditolak, hadis tersebut sahih, benar-benar dari Rasulullah, ataupun hadis tersebut dhaif. Poin yang kedua, yakni pembagian hadis ditinjau dari segi sanad dan matan. Suatu hadis dikatakan sahih tidaknya yaitu salah satunya dapat dilihat dari segi kualitas sanad dan matanya. Nah, ditinjau dari segi kualitas sanad dan matanya itu hadis terbagi menjadi 4, yakni ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Nah, dari keempat tersebut tentunya memiliki definisi atau pengertian tersendiri. Nah, adapun pengertian dari beberapa hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yakni ada hadis sahih. Hadis sahih ditinjau dari segi bahasa berarti hadis yang bersih, hadis asli yang memang berasal dari Rasulullah SAW. Dalam batasan hadis sahih ini yang diberikan oleh para ulama, yakni hadis sahih itu merupakan hadis yang susunan lafaznya itu tidak cacat, dan maknanya itu tidak menyalahi ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, hadis sahih ini tergolong hadis yang mutawatir atau ijma, serta perawinya itu adil dan dabit. Dapat dikatakan bahwasanya hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayat perawi yang adil dan dabit dari perawi pertama sampai perawi yang terakhir yang tidak mengandung unsur sias ataupun ilat. Adapun contoh dari hadis sahih yakni Haddatsana Abdanu ahbarana Abdullahi ahbarana Yunusu an Zuhri ahbarani Abu Salamah bin Abdurrahmani anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidani wa yunassirani aw yumajjisani kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhibbuna fiha min jad'a thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikat dinul qayyim. Arti dari sebuah hadis tersebut yakni telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah bin Abdul Ar-Rahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada kecacatan padanya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang dikutip dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Rum, yang dalam artinya yakni sebagai fitrah Allah yang telah diciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Pada hadis sahih di atas,
menunjukkan bahwa Al-Bukhari merupakan perawi yang meriwayatkan hadis dari Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, kemudian dari Rasulullah. Hadis tersebut telah memenuhi kriteria kesahihan hadis. Sanad atau mata rantai perawi hadis ini mutasil, yakni bersambung dari awal sampai akhir. Sementara itu, semua perawi yang menempati dalam hadis tersebut merupakan orang-orang yang adil dan dhabit. Dan tidak ditemukan unsur syuzus, yakni unsur penyelisihan dengan periwatan yang lebih siqah. Dalam hadis sahih terbagi menjadi dua, yakni ada hadis sahih li zatih dan ada hadis sahih li ghairih. Hadis sahih li zatih merupakan hadis yang memenuhi semua persyaratan dalam kriteria kesahihan dari suatu hadis. Sedangkan hadis sahih li ghairih merupakan hadis hasan li zatih yang periwayatannya lebih dari satu jalur, baik itu hanya semisal ataupun kuat, baik dengan maknanya yang sama ataupun redaksinya yang sama. Maka dalam hal ini, kedudukan hadis tersebut menjadi lebih kuat dan kualitasnya pun meningkat. Yang kedua, yakni hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang bersambung sanadnya menggunakan periwayatan perawi yang adil dan dhabit, namun nilai kedabitannya kurang sempurna, serta selamat dari unsur syuzus serta ilat. Dicermati dari definisi tersebut, yang membedakan hadis hasan dengan hadis sahih adalah pada aspek kedabitan perawi, yang mana pada hadis hasan, dabit yang terkait menggunakan aspek tulisan serta hafalannya yang kurang tepat, sedangkan hadis sahih kedabitan perawi tepat, adapun selamat dari unsur syuzus serta unsur ilat. Nah, yang ketiga yakni hadis dhaif. Secara umum, hadis dhaif itu diartikan yakni hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Dua hadis hasan. Secara khusus, hadis dhaif adalah hadis yang mata rantainya terputus atau beberapa perawinya cacat. Bertentangan dengan logika akal, dalil-dalil tingkat yang lebih tinggi yaitu riwayat-riwayat yang mutawatir, tujuan utama ajaran Islam, dan berita sejarah yang telah diinformasikan atau mereka mendeskripsikan istilah kenabian atau matanya. Yang keempat yakni ada hadis maudhu. Hadis maudhu merupakan hadis yang berdasarkan pada Rasulullah dengan dusta, serta sebenarnya tidak terdapat hubungannya dengan hal tersebut. Itu bukan hadis. Para ulama hadis menyampaikan nama hadis maudhu itu mengingatkan para perawi yang menganggapnya sebagai hadis. Para ulama setuju bahwa membuat hadis maudhu merupakan haram. Abdul Qadir Hasan menyebutkan terdapat beberapa motivasi lahirnya hadis maudhu. Di antaranya dengan sengaja menghambat kepercayaan, sebagai mencari nafkah, sebagai menaikkan wibawa serta kehormatan seperti yang dilakukan oleh raja ataupun sultan, kelompok fanatik, menegur ma'ruf nahi munkar, kesalahan masyarakat. Poin yang selanjutnya yakni kaidah otentitas sanad dan matan hadis. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwasanya hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang-orang atau perawi yang adil dan dhabit. Tidak ada unsur syuzus atau kejanggalan maupun ilat ataupun cacat samar. Hadis dinyatakan sahih jika memenuhi persyaratan maupun unsur kaidah kesahihan dalam hadis. Adapun unsur kesahihan dalam sebuah hadis yakni sebagai berikut. Yang pertama, sanad atau mata rantai hadis tersebut bersambung. Yang kedua, perawi dalam sanad hadis bersifat adil, yakni terpercaya. Yang ketiga, perawi dalam sanad bersifat dhabit, yakni cermat. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari syuzus, yakni kejanggalan. Dan yang kelima, sanad dan matan hadis terhindar dari unsur ilat, yakni cacat samar. Nah, penjabaran dari setiap poin yakni sebagai berikut. Yang pertama, sanad atau isnad yang bersambung. Rantai yang berkesinambungan ialah hadis yang berasal dari perawi pertama sampai perawi terakhir, atau yang disebut dengan muharrij atau kodifikasi. Tidak ada pemutusan mata rantai yang terjadi di dalam hadis tersebut. Menggunakan dalam istilah lain, setiap perawi rantai hadis mendapatkan riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Situasi ini berlanjut sampai rantai hadis tersebut
Hadis yang sanadnya dilanjutkan oleh para ulama pakar hadis tersebut dengan beberapa istilah antara lain yakni ada hadis musnad, mutasil, serta mausul. Suatu sanad hadis dianggap berkesinambungan bila seluruh perawi pada sanad tersebut terbukti sahih, benar bertemu atau sudah terjadi hubungan transmisi. Menurut kaidah at-tahammul wa ada al-hadis, antara perawi menggunakan perawi terdekat sebelumnya. Yang kedua yakni perawi yang adil. Secara lugawi, kata adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah, lurus atau condong kepada kebenaran. Sedangkan secara istilah para ulama memiliki pendapat yang beragam. Pendapat tersebut memunculkan 15 makna kriteria. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kedua balik, berakal, takwa, menjaga mur'ah, teguh dalam agama, tidak melakukan dosa akbar atau dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, tidak melakukan bid'ah, tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa maksiat, menjauhi perbuatan mubah yang merusak mur'ah, berakhlak mulia, diyakini mengandung informasi dan umumnya semua itu benar. Dan yang ketiga yakni perawi dabit. Secara harfiah, arti dabit berarti kuat, sempurna, kokoh, serta hafal dengan tepat. Sedangkan secara istilah, dabit berkaitan dengan kapasitas intelektual perawi hadis. Dabit merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang dua perawi hadis. Jika keadilan perawi berkaitan dengan akhlak, maka karakter perawi erat kaitannya dengan kapasitas intelektual. Jika sifat ini menempel pada kepribadian seorang perawi, maka yang bersangkutan bisa diklaim sebagai perawi yang thiqah. Yang keempat, tidak mengandung unsur syuzuz. Hadis syuzuz adalah hadis yang memiliki lebih dari satu rantai riwayat, di mana salah satunya diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah. Namun hadis ini bertentangan dengan sanad hadis lain yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga thiqah. Maka salah satunya langkah penting untuk memilih kemungkinan syuzuz dalam hadis ialah dengan membandingkan satu hadis menggunakan hadis yang lain yang memiliki tema yang sama. Dalam istilah yang lebih sederhana, syuzuz ialah ketidakteraturan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Alasan perbedaan ini merupakan bahwa periwayatan ini bertentangan dengan hadis lain menggunakan tema yang diriwayatkan oleh lebih banyak perawi yang thiqah. Dengan demikian, selain ukuran kualitas dari sejarah serta kuantitas mata rantai, perawi thiqah kalah jumlah dengan perawi thiqah lainnya yang memiliki riwayat. Sedangkan yang kelima, yakni tidak mengandung unsur ilat. Ilat dalam hal ini artinya sebab-sebab yang tersembunyi yang menghambat kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriah terlihat berkualitas sahih, pada akhirnya menjadi tidak sahih. Para ulama mengakui bahwa penelitian ilat ini relatif sulit, sebab sangat tersembunyi bahkan secara lahiriah terlihat benar. Untuk mengungkapkan, diperlukan intuisi yang tajam, kecerdasan dan hafalan yang sempurna, serta pemahaman yang luas. Poin yang selanjutnya yakni sanad dan hubungannya dengan dokumentasi hadis. Hadis ditinjau dari segi kualitas, tentunya memiliki dokumentasi hadis, terutama dalam pendokumentasian sanad hadis. Adapun hubungan sanad dengan dokumentasi hadis yakni sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi sanad hadis. Menjadi salah satu data sejarah lama, kitab-kitab hadis ialah salah satu dokumen sejarah yang cukup tua, yakni perjalanan sejarahnya sudah melalui waktu yang sangat lama. Semenjak 14 abad yang lalu, isi dari kitab-kitab ini dipertahankan murni serta diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara terus-menerus sampai sekarang. Salah satu keistimewaan atau keunikan hadis berasal dari dokumen sejarah hal-hal lain pada dunia. Artinya, data tertulis dari mereka yang menerima dan meriwayatkan hadis-hadis tersebut, yang dimaksud dengan sanad. Dengan ketelitian moral serta profesionalisme yang tinggi, terutama penulis kitab hadis. Hadis-hadis didokumentasikan satu persatu. Hal ini dapat dipandang. Contohnya dalam kitab-kitab Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yakni peran sanad pada dokumentasi hadis. Peran sanad pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni untuk menjaga atau memelihara hadis, dan yang kedua yaitu untuk penelitian kualitas hadis satu persatu secara detail. Sanad hadis dicermati
dari urutan atau nasab yang dibagi ke beberapa tabaqah atau tingkatan-tingkatan untuk menunjukkan urutan generasi ke generasi, yaitu antara satu dan lain terkait atau digabungkan. Hadis-hadis Rasulullah yang sepenuhnya terdapat pada tangan mereka diterima serta disampaikan dengan dua cara. Yang pertama melalui secara lisan dan yang kedua secara tertulis. Yang pertama yakni melalui cara lisan, merupakan cara utama yang ditempuh oleh para ulama hadis dalam kapasitasnya sebagai rantai hadis. Hal ini karena pada pra-Islam, warga Arab itu sudah terbiasa menggunakan budaya menghafal yang dilakukan semenjak nenek moyang mereka. Dengan kegiatan ini, tradisi lama yang relatif positif sehingga dipertahankan serta digunakan untuk kepentingannya menjaga ajaran agama. Upaya mengembangkan daya hafal ini lebih efektif dengan didukung oleh dua potensi, yaitu kekuatan hafal yang dimiliki. Yang kedua, semangat kerja yang dimotivasi oleh iman, ketakwaan, dan tanggung jawab terhadap pemilihan hukum Islam. Cara kedua yakni metode penulisan. Di masa awal Islam masih kurang berkembang jika dibandingkan dengan zaman tabi'at tabi'in atau tabi'at tabi'in dan masa sesudahnya. Hal ini disebabkan terdapat beberapa faktor, prioritasnya ialah untuk lebih mengoptimalkan penyebaran Al-Quran. Namun dengan demikian, kegiatan menulis tetap berjalan dengan baik dan juga membantu mendukung pelestarian hadis. Hal ini terlihat pada catatan mereka, baik yang tertulis oleh para sahabat maupun tabi'in. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun dari penjelasan, sebab manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.